Ya, banyak juga barang-barang yang extra heavy, over large atau barang terlalu besar. Seperti contohnya tadi saya sebutkan piano, baik itu upright piano maupun grand piano yang biasa piano konser itu, ataupun brankas, baik itu di rumah maupun di kantor, brankas selalu ada. Bahkan beratnya rata-rata sampai kalau brankas rumah itu antara 250 kilo sampai 500 kilo. Nah kalau kantor kadang-kadang brankas ada yang 1 ton juga. Kami punya teknik khusus dan peralatan khusus yang menghandle itu. Iya kalau nggak peralatan khusus, teknik khusus gimana tiup aja. Ya, yang penting kami memprioritaskan keamanannya, baik itu keamanan barang maupun properti di rumah lama maupun di rumah baru. Itu. Nah, ini kalau bicara sedikit bisnisnya nih, dalam arti bisnisnya, kalau gitu ada istilahnya di cover asuransi nggak sih? Ya betul, kami menyediakan asuransi itu pihak ketiga, asuransi itu khusus untuk jasa pindahan barang-barang, baik itu untuk rumah tangga maupun kantor, baik itu untuk lokal, misalnya di sekitar Jakarta, domestik, sekitar Indonesia, antar pulau, ataupun internasional, misalnya dari Jakarta ke Australia, Jakarta ke Belanda atau Jerman seperti itu kami menyediakan asuransi. Tapi ini opsional, bisa menggunakan jasa asuransi yang sudah biasa bekerja sama dengan kami, ataupun kalau kliennya punya opsi lain juga silakan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol santai di podcast Jagongan Yuk. Nah, kali ini narasumber kita, kalau kemarin terakhir kesehatan sudah, ini beda lagi sekarang. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa dukung terus dong channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja ya tombol like, comment, subscribe yang penting. Loncengnya juga dinyalain, diaktifin biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Nah, di episode kali ini kita ngobrol sama Mas Steven nanti ya. Dia ini ternyata Sobat Jagoan, kalau kita mau pindah rumah nggak usah repot-repot sekarang. Udah ada jasanya ternyata. Mulai dari semuanya dia yang beresin pokoknya ya. Oke, kita langsung aja nggak lama-lama. Mas Steven, apa kabar? Baik, terima kasih. Waduh, ini dia Sobat Jagongan. Mas Steven ini dari perusahaan, ternyata di tempat kerjanya dia itu, koreksi kalau salah nih Mas Steven ya, ini pindahan nih. Jadi mulai dari pindahan rumah, kantor, apalagi pabrik bisa. Wow, tuh luar biasa. Toko juga bisa. Toko juga bisa ternyata. Nah, kita langsung aja ngobrol Sobat Jagongan sama Mas Steven. Mas Steven, bolehlah cerita-cerita dong gitu ya. Istilahnya sebetulnya pindahan, kalau kita kan biasa pindahan rumah itu ya udahlah paling keluarga, ada mobil tetangga boleh pinjam lah, ini untuk bak gitu kan, angkut-angkut. Nah kalau ternyata ada yang lebih profesional lah, saya menyebutnya profesional gitu kan. Apa aja sih skopnya di tempat kerjanya Mas Steven di pindahan? Ya, terima kasih Bapak. Jadi kami dari jasa pindahan itu atau sering disebut moving company, kami menyediakan all in untuk service door to door, baik itu pindahan rumah, pindahan kantor, pabrik maupun juga untuk toko-toko, bahkan tempat kos juga. Ya, jadi kami sediakan all in. Tahapan pertama itu yang kami lakukan adalah menawarkan untuk jasa survei. Jasa survei itu gratis untuk wilayah Jabodetabek. Di saat survei itu yang akan kami lakukan adalah estimasi volume barang-barangnya dan juga melihat barang-barang apa yang dimiliki, sehingga kami juga bisa menghitung berapa packing material, kardus-kardus dan jenis material yang kami akan gunakan. Dan setelah itu konsultasi kepada klien kami apa rencana mereka, kapan mereka ingin pindah kemana, dan juga jika ada permintaan khusus seperti itu. Dan setelah tahap itu kami baru bisa memberikan penawaran harga. Dan jika penawaran harga itu disetujui, kami pun tinggal datang pada saat yang diminta oleh klien kami itu. Tinggal janjian lah kapan waktunya gitu ya. Dan kami sediakan tim. Tim kami itu profesional dan sudah pengalaman untuk packing dan moving. Di situ kami juga selain bawa tim, kami juga bawa packing material lengkap yang sudah kami catat dan kami perkirakan pada saat survei sebelumnya.
Dan setelah itu semua barang-barangnya akan kami packing semuanya, dari barang furniture yang besar-besar, barang-barang piring pecah belah semuanya, gelas semuanya, dekorasi semuanya, lukisan semuanya kami yang packing juga. Dengan packing material yang bermacam-macam, seperti untuk khususnya pecah belah, piring, kristal dan lain-lain. Biasanya kami menggunakan wrapping paper atau kertas untuk beberapa lembar, mungkin 3 atau 4 lembar tergantung dari jenis barangnya itu. Dan setelah itu pakai bubble pack dan kami masukkan ke karton atau kardus. Oh, jadi berapa lapis tuh ya? Iya, betul. Ya, untuk satu, katakan nih gelas ini nih, gelas jagongan gitu kan? Iya. Istilahnya dari mulai apa? Pertama kertas dulu. Kertas dulu, wrapping paper, 2-3 lembar, setelah itu bubble pack. Dan setelah itu kami masukkan ke dalam kardus. Kardus itu kami yang sediakan. Ya. Dan kardus pun ada berbagai macam jenisnya dan ukuran juga tergantung jenis barang yang digunakan. Termasuk setelah barang-barang pecah belah itu juga mungkin kalau klien kami punya barang-barang yang berat, furniture seperti piano, kami juga bisa menghandle-nya, cara packingnya dengan menggunakan wrapping paper, bubble pack, styrofoam, dan juga blanket. Itu untuk local moving. Blanket sebentar, mumpung belum jauh nih. Blanket itu blanket selimut maksudnya? Ya, blanket itu selimut. Jadi, ya itu istilah yang kami sebutkan untuk di moving service itu blanket. Blanket itu hampir mirip seperti selimut yang biasa kita pakai, tapi ini lebih tebal dan lebih khusus. Dan mungkin terdiri dari 1 atau 2 blanket. Dan setelah itu kami akan handle piano itu dari satu tempat rumah lama ke rumah baru, baik itu dari rumah ke apartemen ataupun dari apartemen ke rumah, seperti itu. Termasuk jasa handling untuk transportasinya, dan di tempat tujuan pun kita melakukan unpacking, buka semua packing material, dan placing atau naruh barang itu di suatu tempat yang diminta oleh klien kami. Luar biasa. Ini mah udahlah, udah nggak pusing gitu dah. Iya, pantesan ya selama ini kan cuma ya jujur aja gitu ya, kalau tahu nonton di film-film kok mereka ya bule-bule itu gitu ya, kalau pindahan kok kayaknya rapi-rapi banget, udah kotak-kotak ternyata sementara kalau lihat tetangga atau kita pindahan kan, wah di mobil gitu. Iya, betul. Paling berantakan, ini di mana katanya. Udah naik-naikin aja dulu gitu. Iya, betul. Jadi memang benar-benar profesional lah bahasanya gitu ya. Istilah bahkan, nah dari itu berarti apakah sama atau dibeda-bedakan treatmentnya? Misalkan entah lemari nih, katakan kan besar nih, Mas Steven, lemari gitu ya, lemari pajangan lah kita sebutnya, lemari pajangan. Ada ya, selain lemari itu kan kayu, terus ada kaca gitu. Contoh aja nih, itu handling dusnya ada yang besar juga? Ada, kami dusnya juga ada yang besar. Lemari kaca biasanya itu dibagi 2, ada yang bottom part dan top part, bawah dan atas. Saat kami pindahkan, kami harus bongkar jadi 2 bagian, dan kaca-kacanya ambalan, misalnya di dalamnya ada ambalan kaca, biasanya kan ambalannya kaca. Kami lepas dahulu, kami packing satu persatu dengan bubble pack dan blanket, dan setelah itu kami packing bottomnya dan topnya, dan kami bawa seperti itu, kami transport dengan seperti itu. Namun di tempat tujuan, di rumah tujuan, kami packing, unpack kembali dan pasang kembali semuanya ambalan-ambalannya. Dan setelah itu barang-barang kecilnya baru masuk kembali ke dalam lemari. Tapi seperti itu. Pernah nggak sih misalnya begitu unpacking nih, bongkar gitu kan, Pak Steven itu taruh situ aja ya, kata. Udah taruh, Pak maaf deh, geser gitu. Iya. Mana berat lagi gitu. Iya. Pernah Pak ngalamin? Pernah seperti itu. Ya. Biasanya antara suami dan istri kan beda gitu. Jadi tidak apa-apa, itu juga termasuk bagian dari pelayanan lah. Iya, istilahnya ya kayak kadang di rumah aja kan geser, anak-anak nggak bantu, lu siapa nih bantu geser gitu. Padahal cuma ngegeser aja gitu kan. Nah, dalam biasanya setelah tadi kan di awal survei. Iya, betul. Survei itu berarti Mas Steven melihat semua barang-barang gitu ya. Iya. Istilahnya yang mau diangkut lah gitu, mau dipindahin gitu. Nah, kalau ada yang berat gitu, itu tenaga manual kah atau istilahnya
pakai mesin pindahin gitu. Kalau piano kan nggak enteng, Pak. Iya betul. Iya. Banyak juga barang-barang yang extra heavy, over large atau barang terlalu besar. Seperti contohnya tadi saya sebutkan piano, baik itu upright piano maupun grand piano yang biasa piano konser itu, ataupun brankas, baik di rumah maupun di kantor brankas selalu ada. Bahkan yang beratnya rata-rata sampai kalau brankas rumah itu antara 250 kilo sampai 500 kilo. Nah kalau kantor kadang-kadang brankas ada yang 1 ton juga. Kami punya teknik khusus dan peralatan khusus dalam menghandle itu. Seperti itu. Iya kalau nggak peralatan khusus, teknik khusus gimana nggak tiup aja. Ya. Yang penting kami memprioritaskan keamanannya, baik itu keamanan barang maupun properti. Di rumah lama maupun di rumah baru seperti itu. Nah, ini kalau bicara sedikit bisnisnya nih, dalam arti bisnisnya, kalau gitu ada istilahnya di cover asuransi nggak sih? Ya betul. Kami menyediakan asuransi itu pihak ketiga. Asuransi itu khusus untuk jasa pindahan barang-barang, baik itu untuk rumah tangga maupun kantor, baik itu untuk lokal. Misalnya di sekitar Jakarta, domestik, sekitar Indonesia, antar pulau, ataupun internasional, misalnya dari Jakarta ke Australia, Jakarta ke Belanda atau Jerman, seperti itu. Itu kami menyediakan asuransi. Tapi ini opsional, bisa menggunakan jasa asuransi yang sudah biasa bekerja sama dengan kami, ataupun kalau kliennya punya opsi lain juga silakan, tidak apa-apa. Atau misalkan separah-parahnya mungkin ya maaf cakap gitu ya. Udahlah nggak usah deh, ya udah Bismillah aja misalnya. Ya. Nah ini kalau di cakupannya kemana aja, Mas Steven? Berarti katakanlah seluruh dunia. Ya. Bisa. Hampir seluruh dunia bisa. Ya. Door to door service. Ya. Nah kalau saya maaf nih ya, dalam arti kan awam nih saya nih, gitu istilahnya. Kalau Jakarta saya rumah masih satu lokalan lah. Rumah katakanlah di Grogol, mau pindah ke Cikarang, kan? Cikarang Bekasi. Cikarang Bekasi. Nah itu kan masih mungkin yang nanti pas nurunin barang, bongkar itu kan masih timnya. Betul. Mas Steven gitu kan? Ya, betul. Nah cuma kalau sudah keluar pulau, pindah misalkan dari Jakarta ke Balikpapan. Atau misalnya lebih jauh lagi ke Australia tadi Mas Ridwan cerita, atau bahkan kemana, ke luar negeri lah gitu ya. Nah itu yang bongkar, istilahnya yang nerima di sana itu. Betul, iya. Itu timnya Mas Ridwan sendiri atau istilahnya kerjasama dengan di sana? Iya, kami kerjasama di sana dengan agent atau counterpart kami, misalnya dari Jakarta ke Australia. Di sana counterpart kami juga ada, mereka menggunakan ada juga packers, kami sebut packers pekerjanya, dan juga mereka juga punya armada trackingnya, dan juga mereka melakukan jasa custom clearance pengurusan bea cukai. Nah, setelah selesai setibanya barang di sana, baik itu lewat laut maupun lewat udara, setiba di pelabuhan tujuan, mereka akan melakukan proses custom clearance dan juga delivery barang ke rumah atau apartemennya, dan melakukan hal yang sama seperti local moving moving pindahan di Jakarta ini, placing, unpacking dan lain-lain. Berarti si pelanggan ini, customer itu udah tahu beres deh Bu, gitu kan? Betul, iya. Udah Ibu duduk manis aja katanya, ngopi-ngopi cantik aja gitu. Betul. Pokoknya Ibu masuk nanti ke rumah Ibu atau apartemen Ibu, udah wes pokoknya beres gitu. Iya, full door to door service. Iya. Nah, kalau untuk yang tadi nih, yang lokal lah, sekarang kita bicara yang lokal ya. Tadi misal contoh dari Grogol gitu kan, Jakarta Barat ke Cikarang, di apartemen pula, atau rumah bertingkat. Kan kalau apartemen masih mungkin ada lift barang gitu. Iya. Nah tapi kalau rumah 3 lantai nggak ada liftnya, pernah nggak? Pernah, iya. Jadi standar kami ya termasuk lewat tangga sampai maksimum lantai 3 untuk sebuah rumah. Tetap kami bisa lakukan, misalnya ada biasanya ruko yang sampai 4 lantai dan tidak ada lift barang atau service lift ya, itu kami juga bisa lakukan. Dalam case tertentu juga ada namanya extra charge juga, tapi tetap kami yang handle semuanya. Iya. Termasuk include. Iya, kalau mungkin kalau bosnya gitu kan, mungkin udah atau beres, terserah lo mau ngapain gimana caranya deh. Cuma yang di lapangan ini yang kiri kanan. Iya, apalagi yang kebayang sih gitu ya, maksudnya membayangkan udahlah ngangkat berat, ya katakanlah nggak usah
atau berangkas deh. Kalau berangkas mungkin lecet-lecet dikit, mungkin kalau udah lemari pecah belah gitu kan, wah resikonya luar biasa. Yang ngangkat sampai 3 lantai gitu ya. Iya, semua tergantung penanganannya. Jadi penanganannya harus ekstra hati-hati dan care gitu. Jadi butuh yang berpengalaman. Oke. Nah kalau misalkan ini sih karena pengalaman pribadi nih Mas Steven. Istilahnya main pesen-pesen aja gitu kan barang. Saya di rumah nih, nggak bisa masuk dong, pintunya kekecilan. Oh iya, betul. Nah, pernah nggak kejadian istilahnya kalau itu kan balik lagi gitu ya, apakah dari pihak, saya menyebutnya provider lah, si tempatnya Mas Steven ini gitu, survei dulu lagi kah ke tempat si barang akan dikirim, atau ya udahlah, yang penting udah survei di sini, udah ada katakanlah ada 150 item ya kan, bawa ke Cikarang sana misalkan, kan lumayan gitu kan jalan, begitu kan, duh ini gimana masuknya gitu. Iya. Ya. Nah itu gunanya survei. Jadi selain estimasi barang, konsultasi, estimasi volume dan konsultasi, kami juga melihat barangnya. Jika ada barang yang tidak bisa dibongkar, oversize, kita selalu tanya ke klien kami itu di tempat tujuannya rumah atau ruko atau apa, dan apakah pintunya sebesar pintu di rumah ini seperti itu, ataupun pada saat dulu beli itu dipasang di dalam rumah atau sudah dalam seperti itu masuk ke rumah. Dirakit lah istilahnya. Oke, berarti memang bongkar pasang gitu ya. Iya, karena kebayang sih misalnya ternyata gitu ya, kejadian nih nggak jauh-jauh saya sendiri gitu. Waduh, ternyata kamu gimana ya? Akhirnya dipaksa untuk dibongkar. Betul, gitu. bongkar pasang. Baru dirakit lagi. Iya, betul. Ataupun kami memberikan solusi lain, jika pintu utama rumah tujuan itu tidak muat atau terlalu kecil, kami bisa solusi lewat jendela, ataupun lewat teras. Kami menggunakan tambang. Ya, seperti itu. Teras misalnya lantai 2 atau 2. Ya. Jadi dikerek tuh istilahnya. Betul, iya. Kami cari solusi yang terbaik, yang paling aman. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau sekali ada project lah saya menyebutnya ya, project pindahan itu, moving itu, berapa timnya Pak biasanya yang turun? Satu tim kami itu 5 orang, di luar driver, supir truk juga kami juga, mereka juga bisa melakukan packing dan kami sering membantu kami juga. Tergantung jumlah volumenya dan tergantung permintaan klien. Misalnya klien minta cepat, minta 2 hari selesai, kami bisa tambahkan double crew seperti itu. SDM-nya ditambah berarti ya. Betul. Iya. Dan itu istilahnya mereka kalau di sistem kerjanya di moving ini, istilahnya ada jam kerja nggak sih? Misalnya jam 8 sampai jam belum selesai, udah ya besok lagi gitu. Istilahnya apa terus menerus? Istilahnya pokoknya sampai selesai, kejar waktu 2 hari katanya. Ya, kami ada standar jam kerjanya normal dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, setelah itu kami bisa continue juga, tergantung permintaan klien juga. Dan melihat apakah kediamannya itu, tempat tinggalnya itu apakah rumah atau apartemen. Kalau rumah biasanya sih bebas, kita bisa bekerja sampai jam 6 masih bisa. Namun kalau beberapa apartemen di Jakarta ini mereka ada peraturan tidak boleh bekerja setelah jam 4. Terbatas ya waktunya ya. Begitu. Iya, kalau di rumah mungkin masih bebas ya, apalagi kalau yang punya rumah. Mas Ivan, saya nggak mau tahu, pokoknya semua barang saya 2 hari udah nyampe sana. Wah, gimana? Iya, itu sistem gunanya. kebut semalam. Iya, betul. Betul. Tapi berarti dengan konsekuensi pasti ya, konsekuensi bahwa akan ada ekstra biaya gitu. Betul, iya. Karena tergantung permintaan klien. Iya. Oke, luar biasa nih, menarik Sobat Jagoan, ternyata pindahan rumah itu juga kita bisa rapi-rapi, kita bisa istilahnya nggak capek-capek banget gitu ya. Tinggal duduk manis aja. Tinggal duduk manis aja, Pak hati-hati ya, Mas hati-hati gitu ya. Cuma ini nanti diangkat. Dan itu istilahnya berarti secara pengaturan, secara manajemennya di tempat Mas Steven ini juga pilah-pilah nggak sih istilahnya? Iya, nanti kan bentukan dusnya sama semua dong gitu kan. Oh, ini barang dapur, ini barang kamar utama, ini barang kamar anak, dipisah-pisah gitu nggak sih Mas? Iya, jadi kami setelah packing selesai di rumah lama, kami membuat inventory. Inventory atau packing list, barang-barang yang sudah kami packing, kami list, kami buatkan nomor, baik itu di
packing list kami maupun di kardusnya kami tulis nomornya masing-masing. Dan selain nama klien kami, nama barangnya, dan juga kami tulis room code atau kode kamar. Jadi kalau misalnya di rumah lama atau apartemen lama dari kamar tidur utama, di tempat tujuan pun kami pindahkan ke kamar tidur utama. Kecuali ada permintaan khusus dipindahkan ke kamar yang lain seperti itu. Jadi kami berpatokan pada kerja seperti itu. Iya, ntar main pindah-pindah aja kamar utama sini. Loh kok masuk kamar ART sih? Salah posisi ya. Atau ke kamar anak. Nah, kalau clear nih, berarti memang pindahan itu bisa lebih mudah dan lebih cepat lah ya. Betul. Ya. Insya Allah ya lebih aman lah. Betul. Karena kan memang sudah di handle secara profesional. Mulai dari kalau boleh dulu nih kertas, kemudian kalau tumpukan piring aja ada solusi nih, saya punya piring itu kertas 2-3 lembar, setelah itu bubble pack, tumpuk lagi piring, kertas lagi 2-3 lembar, bubble pack, sampai sekitar maksimum 4 lah kalau piring, nggak mungkin 1 Setelah itu kami wrapping lagi dengan wrapping paper, bubble pack lagi, udah kira-kira cukup masukin ke dus, berdiri, dan harus berdiri ke piring. Maksudnya bukan begini, kalau piring tidur. Begini karena kita makan begini nih, berarti posisinya berdiri, iya, 4-4-nya itu berdiri dalam satu packing itu, buntelan itu masuk ke dalam kardus. Harus berdiri karena kalau tidur akan rusak. Ya, seperti gelas juga setelah kami wrapping harus berdiri dan ditumpuk gelas lain di atasnya. Seperti itu. Kalau tidur pasti akan pecah. Resiko pecahnya lebih tinggi. Iya. Dan itu pun mungkin, nah kalau misalkan piring nih berdiri gitu ya, itu akan tumpul enggak? Atau memang hanya sejajar aja, berarti dusnya flat gitu? Tergantung ukuran piringnya sih. Kadang-kadang ada piring untuk cangkir teh, itu kan kecil. Nah, kami setelah packing 4 piring itu, setelah tebal, kami tumpuk lagi yang lain. Ya, tergantung ukurannya. Ataupun yang di bawahnya itu yang besar, piring makan, atasnya yang piring kecil, gitu, seperti itu. Nah, kalau tadi ada selimut, selimut sendiri fungsinya untuk istilah untuk ngebungkus apa tuh Mas? Kebanyakan selimut itu untuk membungkus barang-barang besar seperti furniture, mebel, seperti piano, meja makan, atau kursi makan, ataupun dekorasi yang besar seperti patung-patung. Ya, nah kalau case patung-patung itu tergantung ukurannya. Biasanya kami blanket dulu dan kami masukkan ke dalam kardus seperti itu. Ya. Dibungkus lagi? Kardus lagi ya, supaya gunanya saat dimuat di atas truk, di loading itu lebih aman. Ya. Kalau tanpa kardus hanya blanket saja, mungkin mereka akan bisa rusak atau apa. Iya, mungkin kalau pas lagi coba membayangkan gitu, katakanlah dari patung dibungkus selimut, masuk lagi kardus lagi. Iya betul. Iya, karena begitu sudah naik di bak truk gitu kan, pada saat pindahan itu kan goyang gitu. Iya. Serem banget ya. Iya. Kami juga bisa tambahkan padding untuk packing material untuk padding atau untuk tambahan supaya tidak dia goyang di dalam kardus juga, seperti itu. Istilahnya dikunci lah di dalam itu ya. Betul. Jadi memang benar-benar sampai udah nggak bisa gerak gitu. Iya betul. Ya tergantung ukuran juga. Kadang dalam satu kardus bisa juga 1 patung atau 2 patung, ataupun di dekorasi lainnya yang kecil-kecil. Bisa digabung untuk efisiensi volume juga. Yang penting aman. Sampai tujuan aman. Iya. Nah kalau bisa sementara ini saya kan kurang inilah gitu ya. Istilah secara bisnisnya di dunia pindah tempat jasa, pindah rumah atau kantor ini, moving gitu kan, movers itu ramai memang Pak? Ya, ramai. Iya. Baik itu pindahan lokal, domestik maupun internasional, cukup ramai. Iya. Kantor juga. Iya. Luar biasa, kantor bos gitu. Sobat Jagoan kan kalau mau pindah kantor nih, nanti saya kasih nomornya Mas Steven. Udah tinggal duduk manis saja. Betul, asal harga sesuai Mas Steven. Nah, kalau yang pindah rumah luar negeri lah kan, kalau luar negeri itu istilahnya si orang itu kan biasanya kalau yang kliennya tempat Mas Steven kerja lah gitu ya, itu mereka memang yang pulang kalau expat gitu kan, biasanya mereka selesai masa tugas setahun 2 tahun di sini, kalau nggak di naik jabatan di tempat kerjanya, setahu saya mereka harus pulang dulu gitu. Betul, kan. Nah,
itu mereka pulang berarti beres-beres semua. Iya. Angkut semua. Angkut semua. Seisi rumah semuanya. Iya. Kami packing semuanya. Tapi kalau posisinya terbalik nih sekarang Mas Steven. Mas Steven dapat kan kalau pindah dari sini berarti yang mendapatkan proyeknya Mas Steven nih. Iya. Katakanlah gampangnya ke Australia deh, iya, gitu betul. kan. Australia berarti kan mitra di sana, mitra kerja betul. di sana. Iya. Nah, pernah nggak istilah kebalikannya gitu? Mereka incoming berarti kan mereka datang. Ya berarti kan yang packing apa segala macam dari sana nih, dari Australia datang ke Jakarta. Mereka ditugasin lah jadi bos di Jakarta. Betul, gitu. Ekspatriat seperti itu ya. Berarti ngurus clearance-nya juga termasuk ya. Selain pengurusan clearance, biasanya kami jelaskan semuanya ke klien kami, dokumen apa yang diperlukan untuk di Indonesia ya, supaya untuk bisa custom clearance. Setelah dokumen kami dapatkan semuanya, kami baru melakukan, setelah kapal tiba, kami melakukan proses custom clearance, dan setelah itu langsung delivery, langsung ke rumah klien, jika klien itu udah ready dengan rumahnya, ataupun bisa storage dulu di gudang kami. Oke. Nah, kalau untuk itu kan berarti, ini sekalian kita belajar dikit nih, saya khususnya gitu, masalah clearance. Itu kan masuknya personal effect kah? Atau istilah kan bukan kita beli barang, masuk, jutinya sekian nih, bea cukai gitu kan, custom sekian. Nah ini kan istilah barang, apa, masuk ke kategori barang pindahan juga? Ya, kategori barang pindahan, tapi kami sebutkannya barang pindahan bekas atau used personal effect. Karena kalau used itu barang bekas pakai yang rata-rata harusnya sudah lebih dari 1 tahun dipakai di negara asal. Jadi itu bebas bea masuk. Asalkan semua dokumen lengkap. Seperti khususnya untuk ekspatriat, mereka udah punya working permit, kartu izin kerja, kartu izin tinggal di Jakarta yang lebih dari 1 tahun, itu kami bisa proses bea cukai dengan tanpa membayar bea masuk. Seperti itu. Kalau misalkan nih, ini bercanda-bercandaan aja. Saya mau saya ceritanya di Australia lah yang dekat gitu ya. Ditugasin, Iwan, tugas Jakarta gitu ya. Kan tadi kalau menurut permintaannya, persyaratannya gitu kan, ya kecuali barang-barang memang sudah di 1 tahun lebih dipakai. Wah, mau ke Jakarta nih ya. Belilah katakanlah apa ya, kalau sekarang udah nggak zaman lah video player gitu kan. Kalau dulu kan video baru beli, ini buat kali aja di Jakarta nggak ada gitu. Nah kayak gitu, kayak ya istilahnya kita nggak pernah, kalau saya gitu kan, ada aja pasti yang cheating gitu kan, aji mumpung kalau bahasa orang kita mah gitu. Gitu kan. Itu kan dicek satu-satu nggak sih? Sama bea cukai akan dicek satu persatu di bea cukai di Jakarta ya. Namun kami semua itu tetap declare used personal effect. Tetap masuk ke kategorinya itu. Iya, betul. Asal jumlahnya tidak terlalu melebihi normal. Misalnya dalam sebuah rumah dengan jumlah anggota keluarga sekian, misalnya punya 2 TV atau 3 TV. Tapi kok bawa 10 TV ya itu akan ini mau buka rental atau gitu. Punya 10 TV, enggak Pak, nanti kamar mandi 1, ini 1 dulu. Luar biasa ya. Aduh, tapi enjoy ya Mas Iwan ya. Betul. Ya ketemu banyak orang, handling barang-barang jadi tahu yang ya kayak saya tanya, contoh lah piring tadi gitu, ternyata harus pakai. Dulu kan kalau lagi kecil cuma orang tua itu ngeliat, udah cuma di warna-warna aja gitu, udah cukup, dan tumpuknya selusin gitu, sampai 12 masih tinggi-tinggi. Ternyata memang, dan posisinya pun harusnya idealnya berdiri. Piring dan gelas harus berdiri dalam kardusnya itu. Untuk keamanan. Wah, ilmu nih Sobat Jagongan, tapi nggak usah repot-repot lah. Udah ada Mas Steven di sini sekarang, tinggal kontak. Oke, Mas Steven, udah kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih di kerja di bidang moving atau movers ini? Di bidang moving saya pertama kali kerja sejak tahun 1999. 99. Iya. Wah, udah lama juga. 27 tahun kalau sekarang. Ya, kurang lebih. Iya. Berarti udah pengalaman lah ya, 27 tahun ngelotok ya. Ini blanket, ini udah selimut tuh. Nggak usah pakai selimut, biarin kedinginan. Oke. Nah, jadi memang itulah. Tapi pernah nggak sih secara
pekerjaan 27 tahun nih, catatan 27 tahun. Kerjaan kan pengennya sih sukses terus, lancar terus. Pernah punya pengalaman, boleh sharing gak nih? Istilahnya yang, aduh gitu. Challenging lah istilahnya. Yang paling menurut pengalaman Mas Steven, itu kerjaan paling berat banget tuh waktu itu, gitu. Dalam dunia moving ini? Iya. Itu saat mindahin apa itu? Mindahin mesin pabrik itu. Ya cukup sulit juga, banyak membutuhkan bantuan dari partner-partner kami juga yang mempunyai banyak peralatan khusus juga. Seperti mesin yang beratnya sampai 3-5 ton itu harus benar-benar ekstra teliti pada saat survei juga, pada saat menjalaninya juga, dan juga kita mengajak rekan-rekan kita juga, vendor-vendor kita untuk bekerja sama. Ya, karena cukup berat itu ya. Bukan office moving, maafnya factory moving, pabrik itu yang cukup berat karena mesin-mesin. Iya, apalagi kalau misalkan mesin pengolahan apalah ya, yang setahu saya untuk angkutan yang mereka punya keren gitu katakan. Iya, betul. Kapasitas 5 ton sampai 10 ton. Iya. Gimana mindahin kalau nggak dipretelin gitu? Iya, betul. Dibongkar. Itu mungkin kami melibatkan beberapa partner kami, lebih dari 2 yang punya keren, yang punya teknisi khusus untuk bongkar pasang peralatan listrik dan juga peralatan hidrolik dan lain-lain seperti itu. Karena memang istilahnya nggak boleh sembarangan lah. Betul, ya. Iya, kalau saya kan dulu main bongkar aja, suruh pasang lagi nggak tahu gimana. Iya, betul. Tahu bongkarnya aja. Iya. Nah, kalau kantor di mana lokasi? Kantor kami kantor dan gudang di satu lokasi di Pamulang. Wah, dekat dong, ya tetanggaan, ternyata di Pamulang ya. Iya. Oke, Mas Steven, terima kasih banyak untuk berbagi infonya nih, pengalaman sekalian gitu. Nah, Sobat Jagongan, kalau ada yang punya niat, ada rencana untuk pindah rumah atau di tempat kerjanya jadi panitia untuk pindahan, kantor baru atau bahkan pabriknya, warung tadi juga sekalian, bisa kan ya? Bisa toko-toko. Toko-toko tuh, bukan warung, toko. Kos-kosan juga bisa. Nah, kos-kosan. Isinya maksudnya. Nah, tinggal nanti Sobat Jagongan kalau mau tanya juga, wah iya nih kebetulan, bisa tulis komen ya. Komen atau nanti kita tulis untuk di kolom deskripsinya kontaknya Mas Steven. Ya, oke Mas Steven, terima kasih banyak. Sama, saya juga terima kasih banyak. Sukses terus, lancar. Amin. Pindahannya, tapi pindahan nanti transmigrasi lagi, makin banyak. Ya, oke Sobat Jagongan, sekian dulu obrolan saya sama Mas Steven dari jasa pindahan. Apa nyebutnya, pindahan rumah, gedung, kantor, segala macam lah pokoknya pindahan. Ya, semoga bermanfaat. Sebelum kita pamit, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalain, aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan Yuk. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang menarik, yang informatif pastinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.